Nah, yang ketujuh ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci, oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Terus yang ketiga ada politik Islam di Indonesia. Islam politik Indonesia lebih menerima demokrasi, tetapi kental dengan budaya lokal. Kedua, politik Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat sehingga memiliki power yang cukup besar. Dan ketiga, Islam politik memiliki rentetan sejarah, perjuangan, dan perlawanan. Umat Islam di Indonesia lebih mudah menerima demokrasi karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan fiqih dan tasawuf. Fenomena tersebut berbeda dengan kondisi negara-negara Islam di Timur Tengah. Negara-negara tersebut agak sulit menerima demokrasi. Penyebabnya adalah demokrasi mereka itu faham barat, di mana negara-negara barat dianggap sebagai biang keladi kehancuran khilafah Islamiyah di Turki sekitar tahun 1923, sehingga sampai sekarang masih banyak gerakan politik. Yang keempat adalah sumber hukum Islam, yaitu bersumber kepada Al-Quran, Al-Hadis, sejarah Muslim, serta elemen gerakan politik baik di dalam maupun di luar Islam. Nah, yang kelima ada transformasi politik Islam di Indonesia. Transformasi politik Islam di Indonesia adalah suatu proses dinamis yang mencakup perubahan-perubahan dalam pemikiran, organisasi, dan partisipasi kelompok Islam. Nah, ada pluralisme dan inklusivitas. Terus yang kedua ada partisipasi dalam berpolitik ya. Nah, yang ketiga keberagaman pemikiran, terus kontribusi terhadap legislasi serta kontestasi politik. Nah, di kontestasi politik ini telah banyak sekali kita lihat bahwa banyak sekali partai-partai Islam yang bermunculan seperti PKB, PKS, dan lain sebagainya. Transformasi politik Islam juga mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, politik, dan budaya di negara ini. Pemahaman ini dapat diperdalam melalui literatur ilmiah ya teman-teman. Terus ya, yang keenam ada prospek politik Islam terkini. Prospek politik Islam terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di negara ini. Beberapa aspeknya yaitu kepemimpinan politik, rekonsiliasi dan konsolidasi, partisipasi dalam pemerintahan, peran organisasi Islam, serta pendidikan politik. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya teman-teman. Bila ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.